Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakaratul maut menjumpai nyawa seseorang, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib. Apa kata Rasulullah? Nazala ilaihim malaikatum minal malaikah. Maka turunlah serombongan malaikat yang dipimpin oleh malaikat maut bersama malaikat rahmah. Kemudian di mana posisi malaikat saat itu? Fajalasu inda mudil basar. Malaikat duduk sejauh mata memandang orang yang akan menghadapi sakaratul maut. Lalu kemudian turunlah malaikat maut bersama malaikat rahmah tepat di kepala orang yang akan sakaratul maut. Malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, yaitu hamba-hamba Allah yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat maut bersama malaikat rahmah ketika mendatangi orang-orang yang wafat dalam keadaan iman, yang dia beramal saleh, yang dia mengerjakan kebajikan-kebajikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat maut mendatangi ruh orang yang tidak beriman, para pendosa yang tidak bertaubat kepada Allah, orang munafik yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, para pelaku pendosa yang dia memang menikmati dosa-dosanya, mati dalam keadaan belum bertaubat. Apa kata malaikat? Mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa-jiwa yang kotor, wahai jiwa-jiwa yang keruh, ukhruj, keluarlah engkau. Tapi ketika orang yang didatangi oleh malaikat maut, orang yang beriman kepada Allah, kematian yang indah bagi orang yang beriman. Di mana letak keindahan mati orang yang beriman di hadapan Allah? Malaikat yang datang berombongan tadi membawakan dua barang dari surganya Allah. Kafanun min akfanil jannah. Malaikat membawa kain kafan yang dibawa dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanutum min hunutil miski.
malaikat membawa minyak wangi dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kain kapan dan minyak wangi tersebut? Untuk membungkus ruh orang yang beriman yang wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat maut tibalah saatnya untuk mengeksekusi ruh orang yang beriman. Dicabutnya secara perlahan oleh malaikat maut. Bahkan saking tenangnya, saking ringannya dicabut nyawanya, Nabi mengatakan ada orang yang dicabut ruh dari jasadnya seperti mencabut rambut dari adonan tepung. Padahal kata Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi berjumpa dengan seseorang. Nabi bertanya, seperti apa sakitnya sakaratul maut? Orang ini menjawab, seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Tibalah orang ini setelah ruh dicabut oleh malaikat maut, diserahkan kepada malaikat rahmah. Dibawalah ruh orang yang beriman ini menuju pintu langit pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fastaftahu lahumul bab." Malaikat meminta supaya dibukakan pintu langit yang pertama. Lalu dibukalah pintu langit yang pertama oleh malaikat penjaga pintu langit. Kemudian setelah dibuka pintu itu, seluruh malaikat menyambut, seluruh malaikat bergemuruh bertanya, "Manir ruh? Ini ruhnya siapa? Hadzat thayyib. Ini ruh yang sangat baik. Ini ruh yang selama ini kami rindukan. Ini ruh yang selama ini salat subuh berjamaah, mendengarkan khutbah Jumat, lisannya basah membaca ayat-ayat Allah, berpuasa di bulan Ramadan, dia kerjakan perintah Allah salat dengan istiqamah. Ruhnya sudah lama dinanti-nanti oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuklah ruh yang dibawa oleh malaikat menuju pintu langit yang kedua. Pertanyaan yang sama, manir ruh? Ini ruhnya siapa? Hadzat thayyib. Ini ruh yang sangat baik. Tibalah ruh ini di pintu langit yang ketujuh. Kemudian Allah berfirman, "A'iduhu ilal ardi." Hai malaikat, aku menciptakan hambaku ini dari tanah, maka balikkanlah dia lagi ke tanah. Dibawalah lagi ruh itu turun oleh malaikat Allah yang datang menyambut berombongan, menjemput ruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggu jasad yang sudah dimandikan oleh orang yang takziah. Kemudian akan mensolatkan jenazah tersebut, kemudian mengkafankan jenazah tersebut, menyolatkan jenazah tersebut, mengantarkan saudaranya ke tempat pengistirahatan alam kubur, alam barzah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tiba jasad dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditutuplah dengan papan, diguyurkan tanah, ditimpakan tanah kepada alam barzah, alam kubur tersebut. Masuklah ruh. Saat itu disebutkan dalam riwayat 3 langkah kaki orang yang datang ke alam kubur, maka datang makhluk Allah, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan sang mayat tersebut, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa ma imamuka?" Apa imammu? "Wa ma kiblatuka?" Apa kiblatmu? "Man ikhwatuka?" Siapa saudara-saudaramu? Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dijawab dengan tegas dan lantang oleh orang yang beriman kepada Allah. Padahal andai diizinkan telinga ini oleh Allah mendengar pertanyaan Munkar dan Nakir, maka pecahlah gendang telinga ini saking dahsyat dan nyaringnya suara malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian
Orang yang beriman ini setelah dibantu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir oleh Allah Subhanahu wa taala, an sadaqa abdi, sesungguhnya hambaku ini benar, hambaku ini tidak berbohong, hambaku ini jujur dalam keimanannya. Dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi membacakan ayatnya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ada orang-orang yang hidup di atas muka bumi Allah, ketika dia akan berhadapan dengan akhirat Allah, menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dia diteguhkan perkataannya oleh Allah. Dia menjawab pertanyaan itu dengan lantang karena dibantu oleh Allah. Orang-orang yang beriman tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda di dalam hadisnya, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah pintu surganya di alam kuburnya. Di alam kuburnya tersebut dibuka oleh Allah pintu surganya. Orang yang wafat dalam keadaan beriman, maka dia ingin segera masuk ke pintu surga tersebut, tapi dia belum bisa untuk memasuki surganya Allah sebelum hari kiamat itu terjadi. Lalu di mana ruh itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang baik-baik Allah letakkan, Allah simpan dia di Illiyin. Yang jahat-jahat Allah simpan dia di Sijjin. Kemudian kata ulama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruhnya, ruh itu diletakkan oleh Allah di alam kubur. Dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas Nabi mengatakan, al-qabru raudhatum min riyadil jannah. Kuburnya Allah jadikan bagian daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala sejauh sang mayat memandang. Kemudian ruh itu disimpan oleh Allah di antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah. Ruhnya siapa ini? Ini adalah ruh orang-orang yang waktu hidup di atas dunia dia punya hutang, lalu dia tidak membayar hutangnya, belum sempat dia membayarnya, maka ruhnya bergelantungan antara langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat kasihan sekali ruh orang yang mati dalam keadaan belum sempat membayar hutangnya. Kemudian ada ruh lagi disimpan oleh Allah dalam sebuah tanur. Tanur ini bentuknya seperti periuk, mulutnya kecil, di bawahnya besar. Ruh ini dipanggang dengan api oleh malaikat. Setiap kali ingin keluar dipanggang dengan api oleh malaikat. Siapa ruh ini? Ini adalah ruh orang berzina yang belum sempat dia bertaubat, meninggal dalam keadaan tidak membawa iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ruh yang disimpan oleh Allah di sungai darah. Ruh ini dilempar oleh malaikat dengan batu. Ini adalah ruh orang yang sering makan riba, tidak bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah, dia bergelantungan di bawah arasnya Allah, berada di dalam paruh burung berwarna hijau. Ini adalah ruh orang yang mati syahid. Ini adalah ruh orang fisabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ada ruh yang disimpan oleh Allah di paruh burung tapi tidak berwarna hijau. Ini adalah ruhnya orang yang beramal soleh waktu hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kehidupan dunia tidak selesai kehidupan kita, wahai hadirin. Ada kehidupan yang panjang, kehidupan alam barzah, dan lebih-lebih lagi nanti tidak ada kematian, hidup di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.